Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Ibu berharap kamu sudah makan ya, sudah makan, kemudian yang Islam sudah sholat, karena nampaknya ini semuanya serba bersinar-sinar ini. Anak ibu luar biasa cantik-cantik. Nah, Ananda semua, kenapa kita mengadakan Zoom kali ini? Karena selain ibu akan mengkonfirmasikan nilai-nilai Ananda yang belum tuntas, kita juga akan ibu akan mengajarkan pembelajaran kita untuk besok materinya supaya pada saat Ananda menjawab soal-soal dengan mudah bisa dijawab. Kenapa demikian? Karena pelajaran kali ini kita adalah genetika. Genetika itu lebih banyak dia mencari. Jadi dia mengawinkan, bukan berarti kita yang mengawinkan ya, kita mempelajari cara menyilangkan tumbuhan dan hewan dan nanti kita akan mencapai hasilnya. Nah, sebelum kita pembelajaran, ingat tujuan pembelajaran kali ini adalah juga menjalin silaturahmi, ibu mengenal wajahnya. Ini yang masih tertutup ini wajahnya ibu belum kenal. Nanti ini udah lihat, jadi kalau ke sekolah ibu tahu ini, oh ini kelas 9. Karena kita sudah 2 tahun pandemi, kita belum ada berjumpa. Sekali lagi Ananda tetap jaga kesehatan, minum yang banyak, kalau kita nggak perlu pakai masker ya, kita Zoom. Nah baiklah kita mulai dulu, sebelum kita ke pelajaran, Ibu akan share dulu nilai-nilai Ananda semua. Silakan semua lihat nilainya. Oke, ini nilai-nilainya. Nampak enggak? Nampak? Nampak. Ini kita lihat dulu dari nilai 95 ya. 95 itu Ananda sekalian kita sudah beberapa kali pertemuan. Jadi untuk udah ada kira-kira 12 kali pertemuan. Ada Ananda itu yang tidak masuk sama sekali. Ada yang masuknya 2 kali, ada yang masuknya semuanya masuk. Alhamdulillah terima kasih kepada Ananda yang sudah mengikuti pelajaran dan selalu mengikut pelajaran IPA. Jadi nanti Ibu akan kasih reward, tentunya nilai kamu baik. Dan yang tidak, sudah Ibu kirim remedialnya, tapi sampai sekarang belum juga mengerjakan. Ini kamu lihat, mungkin hadir di sini ada Aditya atau siapa, Aditya ini nilainya. Nilai keterampilan ini yang belum ada, tolong kamu tuntaskan. Apa keterampilan keduanya? Boleh mencangkok, boleh menstek. Pilih aja salah satu, fotokan ke Ibu, kirim. Nah ini banyak ini, Andre tadi alhamdulillah orang tuanya sudah datang ke sekolah. Kemudian Apri Rofi, tadi ada ya? Coba Apri, ada tadi tuh Ibu lihat. Nilai kamu ini banyak yang enggak tuntas loh nak. Ini alfa 0, 20. Udah dilihat semua nih. Dan terakhir nilai kamu keterampilan juga belum. Remedial sudah Ibu kirim juga belum. Sekali lagi untuk mempermudah nilainya tetap ada, kerjakan saja literasi yang sudah Ibu share di grup. Jadi untuk yang KD 31 berarti bab 1 kamu kerjakan. KD 32 kerjakan bab 2. KD 33 kerjakan bab 3. Untuk PH-nya gimana? Di bab 2 ada. Jadi ada nilai semester itu yang dikerjakan. Nanti Ibu share lagi di grup. Jadi Ibu berharap ini yang nama-namanya ini si Agil, ada juga yang Alfa, si Andre tadi sudah ke sekolah. Si Apri, anakku sekalian, Apri mana nih Mbak Apri? Ada enggak Apri ya? Tadi ada rasanya. Kemudian ada si Delon, ada enggak tadi Delon ya? Rasanya Delon ini dipanggil orang tuanya lagi. Ada juga Dimas, ini yang nilainya sangat-sangat bermasalah ini. Kian juga nih. Kian ada enggak ya tadi ya?
Kemudian juga ada ini orang tuanya akan Ibu panggil yang tidak masuk ini. Jadi Ananda ini sudah Ibu share di grup. Tolong Ananda lihat nilai yang bermasalah. Ibu tidak banyak meminta kamu kerjakan literasi, kirimkan tugas keterampilan. Tapi masih ada yang nanya tugas keterampilannya apa Bu? Yang pertama penyakit, yang kedua mencangkok atau menstek. Boleh pilih. Fotonya kirimkan ke Ibu. Nah, kita akan masuk lagi ke keterampilan ketiga. Nah, ini untuk 92. Nah, ini nilai 94. Nih. 94 ini keterampilannya banyak enggak ngirim. Ini yang paling luar biasa, ini yang di 94 ini tadi udah datang, Fatir udah berjumpa dengan orang tuanya. Ada Fahri, tadi ada Fahri ya? Si Fahri ada tadi tuh Fahri. Kemudian ada Fahri ada. Fatir Ibu udah Fatir Erika. Ada si Fatir. Kemudian ada si Gibran enggak? Gibran, kemudian si Leon. Leon ini keterampilan keduanya kemarin juga Alfa. Nanti Ibu hubungi orang tuanya. Nah, ini Ibu minta tolong ada enggak yang kenal yang namanya Maisa? Ada masuk enggak Maisa? Maisa Gemala. Jadi tolong Ananda, nilai ini sudah ada Ibu share. Kalau 95, tadi Eci udah datang orang tuanya. Tolong dikerjakan ya Eci. Halo Eci. Oke. Ya Bu. Kemudian ada Ihsan Hidayat. Ini yang enggak masuk-masuk ini. Oke lah itu untuk. Jadi Ibu harap Ananda mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Enggak bisa kamu datang ke sekolah, silakan dikirim aja ke WA Ibu, di Japri aja. Oke, Ananda semua, sip? Sedikit, jangan bosan ya, kita mulai pelajaran kita. Kita lihat. Nah, kita lihat PPT berikut. Coba semuanya disimak, dilihat. Nah, judul kita adalah hukum pewarisan sifat. Nah, ini ada 4 kali pertemuan. Nah, pewarisan sifat ini, Ananda. Oke, pewarisan sifat pada manusia. Pada pertemuan pertama, Ibu ulas sedikit. Kita sudah mempelajari tentang genetika. Apa itu genetika? Itu sifat yang diturunkan kepada keturunannya. Coba Ananda lihat masing-masing nanti ya, setelah acara ini, lihat wajah papanya. Lihat wajah mamanya. Kamu itu mirip siapa coba? Mirip papa atau mirip mamanya? Kalau mirip papa berarti gen kamu itu sifat yang diturunkan itu lebih banyak dari papanya. Tapi kalau mirip mamanya berarti gennya dominan mamanya. Jangan mirip tetangga ya. Ada yang mirip tetangga enggak? Habib ini mirip siapa nih, Bib? Mirip bintang film bukan? Mirip Lee Min Ho. Nah, ini siapa ini yang coret-coret? Ibu belum lagi udah coret-coret nih. Kemudian Ananda, nah bentar Ibu keluar lagi, ini udah ada yang coret. Ibu ulang lagi. Tolong ya, jangan dicoret-coret. Ya Allah, Nak. Jadi itu genetika Ananda. Jadi di dalam tubuh kita ini ada gen. Di dalam gen itu ada kromosom. Kromosom ini berisi DNA. DNA atau deoksiribonukleid atau asid dan RNA. Nah, di dalam kromosom ini tadi, oke kita lihat. Jangan ada yang coret-coret ya, nanti bolak-balik kita. DNA. Nah, ada 2 macam, ada DNA dan ada RNA. Jadi ini kromosom. Di dalam kromosom ini Ananda ada namanya gen. Nah, inilah yang berfungsi mewariskan sifat kepada keturunannya. Kemudian jumlah kromosom kita manusia ini ada 23 pasang. 23 ya.
23 pasang. Kalau satu perkawinan, maka 23 pasang yang dari anaknya, kamunya, 23 pasang ini diturunkan dari ayah dan ibu. Jadi pasangan hurufnya XY untuk laki-laki dan XX untuk perempuan. Kemarin ada di soal ya. Kemudian Ananda ada lagi, jadi kita itu ditulis rumusnya adalah 23 AA dan 2 XY untuk laki-laki dan XX untuk perempuan. Jadi boleh. Nah ini kemarin di soal ada apa perbedaan DNA dengan RNA? DNA itu gula deoksiribosa. Sedangkan RNA gula dibosa. Nah inilah di DNA ini adanya double helix untuk mensintesa protein kita. Ini sudah berlalu. Nah sekarang kita istilah dalam genetika ada namanya genotip. Genotip itu apa? Sifat yang dibawa oleh gen, sifat yang nampak Ananda. Misalnya dinyatakan dengan huruf-huruf, yaitu M besar, M besar, M besar, M kecil, atau M kecil, M kecil. Jadi huruf dia kalau genotip ya. Nah, ada fenotip. Fenotip itu sifat yang tampak. Contohnya bunga warna merah. Si Eci kulitnya apa tuh Eci? Putih ya? Kuning. Kuning. Kok tahu nih siapa yang bilang kuning tuh? Kenal betul kayaknya. Kemudian ada yang rambutnya keriting kan kita nampak tuh. Ada yang hidungnya mancung. Kemudian tingginya berapa? Itu sifat yang nampak. Namanya fenotip. Kemudian ada dominan. Dominan itu yang menguasai. Misalnya si Fatir Fatir tinggi apa rendah ya? Fatir, kamu tinggi apa rendah? Sedang. Fatir itu sifatnya dominan. Berarti dia tinggi. Sebenarnya ada di belakangnya yang pendek karena dia dominan. Yang pendeknya enggak nampak. Itu yang dominan. Artinya menguasai. Jadi biasanya ditulis dengan huruf besar, walaupun ada huruf kecil, tapi dia dominan, nggak nampak gitu. Nah, ada resesif. Resesif ini yang terkalahkan. Sebenarnya tadi Fatir di depannya tinggi, di belakangnya pendek. Yang pendek ini sebenarnya ada, tapi nggak nampak karena terkalahkan oleh sifat dominan. Ada intermediat gabungan. Kemudian ada homozigot. Homozigot itu pasangan gen yang alelnya sama. Jadi yang alelnya sama itu H besar atau H kecil. Sedangkan heterozigot yang alelnya berbeda. Apa misalnya? A besar sama H kecil. Satu H besar, satu H kecil. Berarti dia satu P besar, satu P kecil. Berarti dia heterozigot bergabung. Sedangkan homo itu sama-sama. Boleh kecil saja, boleh besar saja. Nah, itu istilah-istilah dalam genetika. Ada hibridisasi perkawinan, ada gamet, di bunga juga udah ada gamet jantan, ada gamet betina. Ada parental orang tua, ada filial atau keturunan. Nah, sekarang kita masuk pelajaran untuk besok. Dengarkan betul karena sekalian dengan soal-soalnya ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada Vika? Ada yang mau ditanyakan? Fahri? Oke. Sekarang kita lihat judul kita adalah persilangan di hibrida. Kemarin judulnya pertemuan sebelumnya yang hari Jumat, persilangan monohibrida. Monohibrida itu satu, mono satu, berarti kalau di hibrida, monohibrida perkawinan dengan satu sifat beda. Contohnya, bunga merah dikawinkan dengan bunga putih. Itu satu ya, satu aja bedanya. Nah, sekarang kita persilangan di hibrida, lihat. Nah, ini merupakan hukum Mendel kedua. Bapak genetika kita namanya Bapak Mendel. Jadi hukum Mendel kedua ini apa? Ketika berlangsung pembentukan gamet, gen-gen yang memisahkan diri dari suatu pasangan akan secara bebas berkelompok dengan gen-gen lain yang berasal dari pasangan lain. Itu kata Pak Mendel, yaitu dengan hukum kedua. Nah, di sini Mendel melakukan persilangan kacang arcis. Tahu kacang arcis enggak? Yang warna hijau, yang bulat-bulat. Kacang arcis bulat. Sebenarnya dia ada warna kuning.
Jadi Pak Mendel ini karena dua tanda beda, dia menyilangkan tanaman kercis bentuknya bulat, berwarna kuning. Jadi dua bedanya, bulat satu, warnanya satu. Dengan bentuknya berwarna hijau, bentuknya kisut berwarna hijau. Dua itu diapakan gennya. Nah, sekarang kita lihat contoh persilangan di hibrida. Nah, ini dia. Persilangan di hibrida contohnya adalah kelinci hitam telinga panjang. Pernah lihat kelinci? Hari? Nah, pernah. Dengan kelinci putih telinga pendek. Dua bedanya. Di hibrida, dua tanda beda. Kelincinya hitam, telinganya panjang. Mana gambarnya? Ini dia. Yang enggak pernah lihat kelinci, ini gambar kelinci. Ada kelinci hitam, ini telinganya panjang. Dikawinkan dengan kelinci putih telinganya pendek. Kira-kira Habib, keturunannya gimana menurut kamu ini kira-kira? Maksudnya, Kan kawin nih, kelinci hitam telinga panjang. ya, Dengan kelinci putih telinga pendek. Menurut kamu anaknya nanti kira-kira gimana? Warna kulitnya, bentuk telinganya kira-kira bagaimana? karena hitam telinga pendek. Hitam telinga pendek. Itu aja. Ya, Ibu tanya dulu Habib, kamu kulitnya kalau enggak salah Ibu kuning langsat ini ya? ya, Pak. Ya, enggak hitam ya? Enggak. Kalau si Fahri agak sedikit hitam atau karena cahaya nih Fahri. Fahri Alfat, hitam ya? Hitam manis. Nah, si Habib di keluarga bapaknya kulitnya warna apa? Kuning, kuning. Kuning. Kuning Mamanya? Apa? Mamanya kuning juga. Enggak putihan, Pak. Agak putihan. Jadi kulit kamu ikut siapa? Ikut papa apa mamanya? Papa. Jangan bilang ikut tetangga ya. Papa, Ikut Pak. mama apa papa? Papa ya. Papa. Ya. Jadi gini, kalau si Fahri, papanya kulitnya warna? Tunggu kawan-kawan, satu jalan nggak dulu. Fahri mirip siapa? Ada tidak jalan. Mirip adiknya. Itu. Oke, jadi artinya begini, kelinci hitam ini dengan kelinci putih, kalau kita kawinkan, anaknya bisa abu-abu. Pernah lihat kelinci abu-abu enggak? Apa iya? Oh, bisa abu-abu. Tapi tidak mungkin merah. Keduanya intermediate pertemuan kedua. Nah, kemudian apalagi yang kita salangkan? Mangga berdaging tebal. Ah, yang pernah banget makan mangga. Mangga ini ada berdaging tebal rasanya masam, ada yang berdaging tipis rasanya manis. Jadi kalau kita silangkan ini, mungkin saja hasilnya nanti bisa berdaging tebal rasa manis, mungkin saja hasilnya berdaging tipis rasa manis. Atau dia berdaging tipis rasa asam. Atau berdaging tebal rasa manis. Nah, untuk bibit unggul mana yang bagus nih kira-kira Eci? Eci. Eci. Ini ada kan mangga dagingnya tebar, rasanya asam. Kita silangkan dengan kita kawinkan nih dengan mangga berdaging tipis rasanya manis. Menurut Eci, mangga mana yang kamu pilih yang terbaik? Hasilnya. Berdaging tebal rasa masam atau berdaging tipis rasa manis atau berdaging tebal rasa manis? Berdaging tebal rasa manis. Jadi kalau kita silangkan kemarin kan udah Ibu suruh mencangkok, menstek. Kalau mencangkok itu kita pilih yang betul-betul tumbuhannya itu bagus. Jadi ada menstek, mengkulasi, menempel, boleh aja. Nah ini, sekarang kita lihat. Nah ini persilangan Mendel. Kacang ercis, biji bulat berwarna kuning, dengan kacang ercis biji kisut berwarna hijau. Nah,
Ini dia kacang ercis. Sudah pernah melihat semua ya kacang ercis. Nah, ini kata si Mendel, persilangan dengan dua tanda beda. Sekarang kita menentukan genotif pada persilangan di hibrida. Genotif tadi ingat sifat yang nampak atau M besarnya. Oke, kita lihat yang pertama. Homozigot dominan. Homozigot tadi satu ya, tapi dia dominan menguasai. Coba kita lihat. Mempunyai huruf yang sama ditulis dengan huruf besar. Jadi dia dominan. Ini dia misalnya. B besar, K besar, K besar. B itu adalah bulat, K-nya untuk kuning. Homozigot resesif tadi enggak nampak dia. Homozigot ditulis dengan huruf kecil. Apa contohnya? B besar, B kecil, K kecil. B-nya untuk kisut, K-nya untuk hijau. Kalau heterozigot gabungan, B besar, B kecil, K kecil. B-nya apa? Untuk bulat. Kemudian B kecilnya untuk kisut, K-nya untuk kuning, dan K kecilnya untuk hijau. Nah, bagaimana menentukan gamet? Contohnya genotif homozigot. Nih. Ada genotifnya B besar, K besar. B itu dengan angka-angka tadi ya. Berarti ada gametnya berapa ini? B besar, K besar. Ini B besar, K besar. Kemudian B besar, K besar semua. Jadi ada 4 karena dia sama. Ditulis satu aja. Kemudian nih contohnya. Jadi gametnya adalah B besar, K besar 1. B besar, K besar 2. B besar, K besar 3. B besar, K besar 4. Ada 4 gamet karena 1 ditulis satu aja. Tapi dia dominan. Yang berikutnya adalah genotif homozigot resesif. Nih. Ada B besar, K besar, B kecil, K kecil. Berapa gametnya? B kecil, K kecil 1, B kecil, K kecil 2, B kecil, K kecil 3, B kecil, K kecil 4. Karena dia sama-sama kecil ditulis satu aja. Nah, tapi dia resesif. Yang berikutnya heterozigot. Hetero itu gabungannya. Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Ada nah, di sini berarti gametnya ada B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, sama berapa buah gametnya Vika? Berapa sih Vika? B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Berapa buah? 4. 4. Habib ya. Habib is the best. Oke, itu untuk genotif heterozigot. Sekarang kita ke berikutnya contoh soal. Kalau ada yang mau foto silakan foto. Foto. Atau screenshot di apanya? Di HP-nya. Soalnya ini. Boleh si Fatmutia bisa screenshot di HP-nya ya. Yang hadir. Oke. Ada Meli, silakan Mel yang mau screenshot sudah boleh. Aditya Warman ini sudah hadir. Ini contoh soalnya, nanti keluar tinggal isi lagi besok. Oke. Kacang ercis biji bulat berwarna kuning. Jadi 2 bedanya ya. Genotifnya B besar, K besar. Disilangkan dengan biji kisut berwarna hijau. Genotifnya B kecil, K kecil. Menghasilkan tanaman ercis berbiji bulat berwarna hijau. Tapi gametnya udah beda. Bila F1 disilangkan sesamanya, tentukan rasio fenotif yang nampak. Kita lihat pembahasan. Nih dia.
parental tadi orang tuanya B besar, K besar, yaitu biji bulat warna kuning. Disilangkan atau dikawinkan dengan B kecil, K kecil, biji kisut warna hijau. Jadi ada 2 ertis, disilangkan sama si Mendel tadi, Bapak. Apa kita Mendel ya? Nah, fenotipnya apa? Fenotip itu sifat yang nampak. Kalau kamu lihat, oh ini bijinya bulat, warnanya kuning. Ini biji kisut warna hijau, itu yang disilangkan. Nah, kita lihat genotipnya. Genotipnya tadi ingat, udah Ibu sampaikan. B besar. Nah, ini genotipnya. Gametnya adalah B besar, K besar. Kenapa hanya satu? Karena dia sama ya, besar semua. Nah, ini gametnya B besar, K kecil. Katanya tadi disilangkan, hasilnya ini sesamanya. Nah, berarti B besar, B kecil, K besar, K kecil, maka kita lihat gametnya. Berarti ini dia genotipnya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil, sifatnya dominan. Apa tadi sifat yang dominan, Olivia? Olivia Adelia. Manis sekali. Apa tadi dominan? Dominan itu apa tadi? Yang menguasai. Jadi dominan dia sebenarnya ini kan dia yang biji bulat warna kuning itu kan genotipnya B besar, K besar. Tapi karena dia dominan, B besar, B kecil, seperti dia warnanya bulat kuning juga. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, persilangan F1 dengan F1. Jadi disuruhnya silangkan, berarti orang tuanya ini sekarang. Oke. Bulat kuning kawin dengan bulat kuning. Tadi dia karena dominan ya. Sekarang kita lihat fenotipnya bulat kuning, genotipnya ini. Jadi genotipnya adalah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil, sama keduanya genotipnya. Nah, ini gametnya ini gametnya, ini genotipnya yang di atas. Kita lihat keturunannya. Perhatikan. Yang gamet ini anakku sekalian, kita letakkan di atas ini semua. Ini. Kita lihat. Nah, B besar, K besar, pindahkan kemari. Pindahkan B besar, K kecil kemari. Ini namanya papan catur. Kapan kita tatap muka ya? Udah rindu Ibu kalau menerangkan ini. Mau enggak semuanya tatap muka? Udah pingin tatap muka belum? Enggak, Bu. Enggak mau. Siapa tuh yang enggak mau tuh? Maunya di rumah aja. Ya, Bu. Oh, enggak mau tatap muka. Tapi tatap muka enggak? Padahal Ibu pingin berjumpa loh dengan kamu. Udah Dilan ini Bu, rindu berat. Nah ini sekali lagi, ini kita turunkan ke bawah B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Sama di sini juga letak itu. Nah, sekarang kita silangkan. Kita silangkan dulu yang ini, B besar, K besar ini letakkan di sini. Kita silangkan, nih B besar. Kita silangkan, turunkan nih B besar, K besar, ini turunkan. B besar, K besar, B besar, ini B besar, K besar, saling silangkan ini. Kemudian apa lagi? B besar, K besar, K kecil. Yang ini apa? Sama yang ini? Bisa Rizky? Nampak? Berarti ini B besar, B kecil, K besar, K besar. Yang ini apa? Bahri? B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini juga gitu, isi sama dengan ini, seterusnya. Sampai semua kita isikan di kotak. Jadi diisikan semua di kotak. Ini persilangan 2 medal. Kita lihat nomor 1.
Nomor 1 bulat kuning. Nomor 2 apa? Eci? Nomor 2 apa, Ci? Ini warna apa nih, Ci? Bulat kuning. Kekecilan HP-nya ya, Ci. Yang nomor 3 apa? Stevina? Oh, pintar. Nomor 4? Pari? Kuning. Pintar bulat kuning. Nomor 5 apa? Habib? Bulat kuning. Bulat kuning, Pak. Nomor 6 sekarang. Kuning. Eci lagi nomor 6 apa, Eci? Pindah panci. Kok ada yang berantem tuh? Banyak linggo. Aura, nomor 6 ini apa, Aura? Warna apa? Bulat? Jauh. Betul, bulat. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, enggak ada harus dengar suaranya. Oke, nomor 7 apa? Aditya? Bulat? Kuning. Cuman tinggal sebut kok. Nomor 8 bulat hijau, 9 bulat kuning, 10 bulat kuning, 11 coba. Kuning, tapi dia Bulat hijau. no, nomor 11 apa itu? Kisut kuning. Kisut kan? Kan enggak bulat. Tadi kan kita menyilangkan bulat kuning dengan bulat kuning. Di awal tadi kan kita menyilangkan bulat kuning kawin dengan kisut hijau. Kalau ini kisut kuning. Oke, nomor 12 apa? Kisut kuning. Pintar. 13 bulat kuning, 14 bulat hijau, 15 kisut kuning. Yang terakhir, apakah ini nomor 16? Kisut hijau. Kisut hijau. Kisut hijau, kok pinter ya? Itu siapa tuh namanya nanti ke sekolah ngambil reward? Nah, ini jadi hasil keturunannya Ananda ada 16. Kalau ada soal berapa bagian yang berwarna bulat kuning, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 per 16 bagian. Berapa yang hijau, bulat hijau, hitung. 1, 2, 3. 3 per 16 bagian. Per 16 ya, karena kotaknya yang di dalam 16. Berapa yang kisut kuning? Hitung. 1, 2, 3. 3 per 6. Yang terakhir, Aura, berapa yang hijau kisut? 1. 16. 1 per 16. 1 per 16 bagian. Jadi yang bulat kuning 9 per 16 bagian, bulat hijau 3 per 16 bagian, kemudian kuning kisut 3 per 16 bagian, dan yang terakhir adalah kisut hijau. Jadi udah kisut warnanya hijau, udah kisut warnanya kuning. Oke, paham? You understand? Yes. Yes, good. I like you. Oke, kita ini hasilnya. Berdasarkan hasil persilangan tadi, diperolehlah kacang ercis 3. Berbiji bulat berwarna kuning. Ini semua gametnya. Kemudian berbiji bulat berwarna hijau. Ini dia ada 3 tadi. Berbiji kisut berwarna kuning ada 3. Dan berwarna hijau ada 1. Dapatlah disimpulkan bahwa perbandingan fenotip tadi ditanya 9 bulat kuning, 3 bulat kisut, 3 keriput atau kisut kuning, dan 1 kisut atau keriput hijau. Jadi perbandingannya adalah 9, 3, 1. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Kita satu contoh soal lagi ya. Tanaman mangga berdaging tebal, rasa manis, bergenotip T besar T kecil disilangkan dengan tanaman mangga berdaging tipis, rasa asam, tapi genotipnya beda. Sekarang kita lihat pembahasan soalnya.
Nah ini dia orang tuanya atau parentalnya dagingnya tebal, rasanya manis. Kemudian daging tipis rasa asam. Nah ini genotipnya, gametnya ini T besar M besar, T besar M kecil, T besar M besar, T kecil satu, T kecil M kecil, jadi T besar M kecil, T kecil M besar, yang tadi T kecil M kecil. Kenapa suara ibu tidak terdengar? Terdengar? Halo. Udah dengar? Dengar nggak suara ibu? Dengar. Dengar ya. Oke. Nah ini kita turunkan langsung kita silangkan. Ini dulu T besar, T kecil, M besar, M kecil. Ini T besar, T kecil, M kecil, M kecil. Ini T besar, T kecil, M besar, M kecil. Dan yang terakhir semuanya serba kecil. T kecil, M kecil, M kecil. Ada berapa buah apanya di dalam? 4. Siapa tuh yang menjawab? Tolong namanya. Fatir. Fatir ya, Fatir. Oke, sekarang kita lihat. Nah, berapa perbandingan genotip sama fenotipnya adalah ini dia. Jadi perbandingan fenotipnya adalah mangga dagingnya tebal rasa manis 1, mangga daging tebal rasa asam 1, mangga daging tipis rasa manis 1, mangga daging tipis rasa asam 1. Nah, untuk yang kita pilih kalau kamu beli mangga maunya warna apa nih, Fitri? Halo Fitri. Kalau kamu beli mangga maunya mangga yang gimana? Mangganya mau gimana nih Fitri? Kalau beli mangga, mangga daging tebal rasa manis, mangga daging tebal rasa asam, mangga daging tipis rasa manis, mangga daging tipis rasa asam. Mangga daging tebal rasa manis. Jadi perbandingannya. Soal nanti besok ada soal seperti ini. Perbandingannya kalau dia ini 1 banding 1 banding 1. Tapi kalau 2 tanda beda tadi 9, 3, 3, 1 itu soalnya. Nah besok akan keluar soal seperti ini. Mudah-mudahan Ananda bisa menjawabnya. Nah ini adalah pertemuan berikutnya. Ini kelainan sifat pada makhluk hidup. Nah, ada beberapa contoh pewarisan sifat. Nih dalam kehidupan warna kulit. Nah, coba ini warna kulitnya. Siapa yang warna kulitnya mirip-mirip enggak dengan ini? Ada warnanya hitam, betul. Ada putih, ada kuning langsat. Ini contoh pewarisan sifat. Jadi Ananda, sifat ini diturunkan dari ini agak kuning-kuning langsat lah ya. Nah, ini diturunkan dari campuran. Orang tua ibu yang laki-laki itu hitam. Seperti ini kulitnya. Mama ibu agak putih, jadi ibu kuning langsat. Tapi manis ibu dari mama ibu ya. Oke. Warna kulit ini diturunkan Ananda. Jadi kalau kamu hitam, cari pasangannya yang putih. Biar anaknya belang-belang kayak zebra. Ini anaknya kayak zebra enggak? Ya apa, Jimmy? Kamu cari yang putih kayak Jimmy? Kayak anakmu kayak zebra, hitam putih. Kemudian apalagi yang dibentuk rambut? Coba lihat rambutnya masing-masing. Ada yang keriting sekali. Ada yang lurus, ada yang ikal. Ini udah mulai coret-coret lagi nih, siapa nih ya? Nih, warna rambut kita itu diturunkan atau gen dari orang tua kita. Jadi ada kuning, ada yang kuning, betul. Nih Dani, jangan mencoret Dan. Kemudian yang berikutnya, nih ntar dulu Ibu, stop dulu ya. Nah, ada yang mencoret, kita buka lagi.
Nah, kemudian apalagi kelainan atau buta warna. Lain jangan. Nah, buta warna. Ada yang buta warna enggak? Tahu enggak buta warna apa? Nggak bisa melihat warna. Buta warna itu Ananda tidak bisa melihat warna yang khusus-khusus. Jadi itu yang disebut dengan buta warna. Ada orang yang lewat lampu merah, dia tidak bisa melihat warna merah. Nah, itu dia buta warna. Ini kita ulang ya. Nah, mana buta warna ini? Coba Ananda lihat gambar ini. Kalau Ananda bisa membaca angka yang di dalamnya, berarti Ananda tidak buta warna. 45. Ini Naswa, ini yang pertama ini berapa coba? 45. Kalau ada yang tidak tahu, berarti buta warna. Kalau kamu mau kuliah, jurusan masuk tentara, jurusan teknik, kedokteran, tidak boleh buta warna. Kalau yang buta warna berarti tidak boleh. SMK, nanti kamu tamat ini, ada SMK jurusan tertentu, tidak boleh buta warna. Udah ada yang ngantuk tuh mau tidur siang ya, silakan kalau mau tidur siang. Kemudian kelainan hemofilia, apa itu? Darahnya sukar membeku. Coba Ananda semua kalau terpotong tangannya, kalau darahnya tidak membeku, ngocor aja bisa menimbulkan kematian. Ini pertama sekali ditemukan di Inggris ya. Ratu Elizabeth anaknya itu ternyata darahnya tidak membeku. Jadi ketika tersayat, darahnya menguncur saja. Jadi bisa kita kehilangan banyak darah, namanya hemofilia. Hemofilia ini darah sukar membeku. Ini pewarisan sifat. Sifat ini kita turunkan kepada keturunan kita. Jadi kalau memilih pasangan, carilah pasangan yang tepat. Kalau dia buta warna, jangan kawin lagi dengan buta warna. Nanti anaknya buta warna total. Jadi kalau rambutnya keriting, bagus ya, kawin dengan yang lurus, anaknya bisa ikal, bisa lurus. Jadi gabungan dari ke orang tuanya. Nah ini ada albino, pernah nggak lihat orang yang putih sekali? Kalau melihat cahaya, ini albino. Nah ini albino, apa itu albino? Kelainan genetik, kurangnya pigmen. Jadi ini putih semua kulitnya. Kalau dia melihat cahaya, dia agak meredup. Jadi Ananda, kenapa ini pigmen? Orang yang rambutnya putih, makanya rambut kita itu bagus. Orang Indonesia itu rambutnya bagusnya luar biasa hitam, banyak pigmennya. Ini ada ular putih, ular albino. Ini harimau putih, zebra yang biasanya hitam-hitam putih, putih semua ini. Ini juga putih seluruhnya, itu namanya albino. Mungkin kamu pernah melihat, tapi udah jarang ya. Tapi itu coklat itu deh, Bu. Nah, ada yang hitam putih ya? Penyakit itu. Nah, ini pemuliaan tanaman. Ini nanti tugasnya Ananda ya. Oke, ini kamu lihat ini. Cabai yang besarnya luar biasa, ini adalah hasil pemuliaan tanaman. Yaitu apa itu? Mengubah susunan genetik. Ada jambu biji. Jambu biji kan harusnya berbiji tuh ya. Tapi tidak ada bijinya. Kenapa? Karena sudah disilangkan atau dikawinkan dengan jambu atau buahnya itu sudah dimutasikan. Itu pemuliaan tanaman. Apa tujuannya? Adalah untuk memperbaiki mutu genetiknya. Kemudian nanas. Nanasnya ini besar, jagungnya besar, itu adalah hasil pemuliaan tanaman. Ini pepayanya Anda lihat, biasanya pepaya jumlahnya satu-satu, ini satu pohon nih pepaya semua. Bunga busa warna-warni. Ada apel yang diciptakan satunya berwarna hijau, sebelahnya merah. Yaitu hasil pemuliaan tanaman. Nanti sih tugas keterampilannya itu dicari ya. Kemudian itu pewarisan. Kemudian ini ada pada hewan. Nih, kamu lihat ini. Ayamnya, ayam buras, ayam itu beratnya 5 kilo. Ini harimau. Harimau normal nih, ini di bawahnya nih. Tapi karena dia dibudidayakan, genetikanya dirubah, jadinya luar biasa besarnya. Ini sebesar sapi jadinya. Ini kambing. Siapa yang punya kambing? Nah, ini ingat enggak waktu itu Bapak Jokowi kalau enggak salah 2 tahun yang lalu dia menyumbangkan sapi untuk kurban yang besarnya tonan. Jadi ini besar sekali, ini adalah hasil pemuliaan tanaman.
Nanti Ananda di tugas keterampilan yang ketiga mencari hewan-hewan hasil pemulihan tanaman. Nah, ini dia. Nah, inilah pembelajaran kali kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Nah, jadi di KD ini KKM kita ingat Ananda 77. Yang di bawah KKM berarti mengulang ya. Dan tolong dikerjakan semua latihan-latihan yang Ibu kasih. Kemudian literasi yang nilainya tidak lengkap, tolong Ananda lengkapi. Tuh. Nah, pembelajaran kita besok kita masuk ke dihibrida yang Ibu terangkan tadi. Persilangan 2 tanda beda. Jadi ingat masuk Ibu tidak, karena pelajaran Ibu dari jam 7.30 sampai 8.45 besok, Ibu tidak ada memberi jadwal sampai siang. Jadi bangunnya pagi. Karena orang bangun pagi rezekinya bagus. Ada pertanyaan? Dani? Any question? Tidak, Bu. Ada, Bu. Ngerti semuanya atau nggak ngerti nih? Pura-pura. Atau pura-pura ngerti? Satu. Iya. Iya, Fahri pura-pura ngerti ya? Besok masih tunggu. Enggak. Besok tidak Zoom. Besok masuk aja di Geskul ya. Udah suntik vaksin semua. Bersedia suntik vaksin semuanya? Enggak, Bu. Ya. Kenapa tuh? Enggak, Bu. Kenapa nih Olivia nak mau suntik ya? Enggak, takut. Kenapa? Takut disuntik. Suntiknya kecil, Kak. Ibu udah suntik 2 kali. Enggak, Bu. Suntiknya kecil. Itu kapan kita berjumpa kalau nak suntik-suntik? Nak mau jumpa ya? Aku udah, Bu. Oh, udah. Alhamdulillah. Siapa nih yang udah? Aura. Ki. Oh, ini hebat. Udah ke berapa orang? 1 kali baru, Bu. Sekali. Sakit enggak disuntiknya? Kaki. Sedikit. Aura coba dulu. Aura yang udah suntik. Siapa lagi yang udah suntik? Aura sakit enggak? Serius sakit enggak disuntik Aura? Enggak sedikit, Bu. Enggak sakit. Kayak lebih sakitan dicubit mamanya loh. Iya. Misal pernah dicubit mama enggak? Pernah, Bu. Sakit enggak? Sakit lah. Disuntik enggak sesakit itu. Enggak sesakit dicubit mama dan tidak sesakit patah hati. Ada yang pernah patah hati? Jangan ya. Oh, Lai, siapa tuh si Fahri? Semangat yang ngecein Lai. Oke, baiklah Nanda. Sekali lagi mungkin nanti akan kita adakan Zoom lagi. Bersedia ya? Mungkin 2 minggu lagi atau 3 nanti Ibu kasih kabar, kita akan mulai. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat buat Ananda semua. Selalu jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, berdoa. Yang Islam tentunya sholat ya. Sholat ya, semakin sholat wajahnya semakin cantik. Kita sudah ada pertanyaan? Kita paham semuanya, besok hadir lagi ya. Di Berarti besok Kak Zoom lah, Bu. Enggak sayang, jangan sering-sering Zoom, habis kuotanya. Besok masuk Geskul. Nanti kalau ada Zoom lagi Ibu kasih tahu ya. Selamat siang. Salam sama orang tuanya ya. Kita sudahi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya. Boleh kamu mau bincang-bincang boleh?